Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Gogeta membangkitkan kekuatan luar biasa dan berhasil menghempaskan Kaguya dalam sekejap. Tapi alih-alih berterima kasih, Black hanya akan merasa tidak dihormati. Black tegaskan dia tidak membutuhkan bantuan Gogeta sama sekali. Lain kali, Black merasa lebih baik mati daripada hidup tapi memalukan seperti ini. Tapi saat kemarahannya hanya akan tumbuh, matanya kini akan mulai bersinar merah muda. Saat Black mengalihkan perhatiannya pada Kaguya, dia katakan dirinya ingin berada di pihaknya. Tapi karena Kaguya tidak mau, maka Black akan menjadi musuhnya. Black tegaskan Kaguya akan membayar untuk ini. Namun, terlepas dari ancaman Black, iblis Kaguya hanya akan mengarahkan matanya pada Gogeta. Melihat kembali dengan kemarahan yang tajam dan gigi tajamnya saling bergesekan. Kaguya ingatkan siapapun itu, satu persatu dari mereka semua akan dia habisi. Melompat dan melesat ke depan seperti banteng yang mengamuk, Kaguya akan menargetkan Saiyan lain dan kali ini akan menjadi orang yang sebenarnya setara dengannya. Tapi kali ini ketika iblis itu menyerang, tidak akan melakukan apapun seperti yang dia bayangkan atau bagaimana itu terjadi sebelumnya. Saat dalam perubahan yang mengejutkan, Stardust Gogeta akan segera meraihnya di telapak tangannya sendiri. Meninggalkan iblis Kaguya tercengang terlepas dari apa yang dihadapi sebelumnya. Seharusnya tidak ada cara yang masuk akal bagi Gogeta untuk tiba-tiba mampu menangani kekuatannya sendiri yang luar biasa. Apalagi cukup cepat untuk menangkap serangannya. Tapi melihat kembali dengan senyuman yang fokus, Gogeta akan dengan cepat memberitahu mata Seraphim putihnya ini telah mendapatkan beberapa peningkatan. Mungkin itu hanya untuk sosok energi negatif seperti Kaguya, tapi Gogeta sekarang bisa melihat gerakannya bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Jadi Gogeta beritahukan ini benar-benar berakhir untuknya. Saat melanjutkan peningkatan yang mengejutkan, tinju iblis Kaguya kini akan mulai berasap, seolah-olah terbakar hanya dari sentuhan energi Gogeta. Segera memaksa Kaguya untuk menarik tangannya kembali, tapi dia hanya kehilangan ketenangannya dan kali ini hanya mengayunkan kakinya untuk menyerang lagi, sama sekali tidak yakin dengan penjelasan Gogeta. Namun kata-kata Gogeta akan segera menjadi kenyataan saat segera setelah Kaguya meluncurkan tendangan memutar dengan mudah yang tidak terduga. Gogeta akan memblokir lagi, dan bahkan Gogeta yang terkesan dengan dirinya sendiri akan berpikir sejenak, benar-benar meningkatkan pertahanannya terhadap orang-orang iblis ini juga. Aura di tubuhnya benar-benar meningkatkan pertahanannya terhadap orang-orang iblis ini juga. Beberapa saat kemudian, dalam satu gerakan yang lancar, Gogeta akan membalas dengan pukulan yang menghancurkan tepat ke perut Kaguya. Dan sekali lagi itu akan benar-benar terasa seolah-olah Stardust Gogeta akhirnya benar-benar mendarat. Dari rasa sakit ini, Kaguya penasaran bagaimana dia bisa merasakannya. Meninggalkan Kaguya untuk kini mundur gemetar kesakitan, memegangi lukanya dengan kaget dan menatap pukulannya sendiri. Gogeta akan mulai memahami kemampuannya, di mana dia seharusnya jauh lebih lemah sekarang setelah Vegito pergi. Tapi rupanya energi Stardust Breaker ini membuat semuanya jauh lebih kuat saat bersentuhan dengan Kaguya. Setiap serangan jauh lebih kuat tanpa batas. Semakin gelap energi musuhnya, maka Gogeta akan jadi semakin kuat. Saat ingin memanfaatkan momen ini, Gogeta akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Dan di panel berikutnya, Gogeta bergegas maju dengan tangannya ditarik ke belakang dan tangannya dalam posisi tombak, hanya untuk melepaskan serangan silang yang akan langsung melesat saat Kaguya menghilang. Kaguya menyuruhnya jangan sombong hanya karena bisa memukulnya sekali, bukan berarti dia akan membiarkannya lagi. Saat muncul kembali di belakang Gogeta, kini di tengah gerakan, Gogeta tanpa emosi hanya dengan hati-hati mengawasi lawan iblis itu. Keduanya langsung mengepalkan tangannya lagi, kini dengan kedua tangan tapi berteriak keras. Namun dengan tidak ada yang mundur, setidaknya dengan peningkatan kekuatan Gogeta melawan energi gelap, mereka tampak sepenuhnya setara satu sama lain. Dan saat Kaguya menarik diri dan meluncurkan tebasan bercakar melintasi Gogeta, Gogeta hanya akan menghindar dengan sempurna. Mata Seraphim putihnya hampir melihat segalanya, hanya untuk kemudian dengan sempurna
membantingkan lutut ke perut Kazuya, menghentikannya tapi tidak menggerakkannya terlalu banyak dengan jarak yang begitu dekat. Anehnya, akhirnya Kazuya akan mendaratkan sikunya sendiri, dan wajah Gogeta yang kini penyok dapat dijadikan acuan. Itu akan menimbulkan kerusakan sebanyak sebelumnya, menghempaskan tubuh Gogeta berputar tak terkendali dengan cepat. Begitu cepat, menghentakkan tidak ada tulangnya yang terkilir. Tapi kemudian Gogeta menaruh tangannya di tanah dan akhirnya akan mendapatkan kembali dirinya pada jarak tertentu, kini dengan satu lutut. Mengelap darah dari mulutnya, dia akan berpikir dalam hati, sepertinya dengan semua manfaat bentuk ini masih tidak sempurna, Kazuya masih bisa memukul Gogeta, dan ketika dia melakukannya, Kazuya tidak terdampak apapun. Jadi, jika Gogeta ingin menyelesaikan ini, dia harus melakukannya tanpa dipukul seperti itu lagi. Dan saat pertempuran akan terus berkecamuk di langit, menyebabkan ledakan di seluruh hamparan gelap, ironisnya Black akan duduk terus menonton dengan damai. Sebelum dia kemudian merasakan pukulan keras tiba-tiba di belakang kepalanya. Matanya terbuka lebar karena kebingungan. Vegito muncul lagi dan menanyakan apakah Black masih menikmati dirinya sendiri. Dia yakin pasti menyenangkan duduk di pinggir lapangan. Itu adalah tindakan bagus yang membuktikan mengapa Black tidak mendapatkan panggung lagi, karena kerjaannya cuma nonton saja. Vegito menjadi seperti kakak laki-laki yang menjengkelkan sambil menatap pada Black. Sebelum Vegito kemudian duduk juga tepat di sampingnya, karena sepertinya Black memiliki kursi VIP terbaik di sini. Karena Vegito merasa dia juga tidak bisa melakukan apapun sekarang melawan Kazuya, sang iblis terkuat di masanya. Saat melihat ke langit, kini pada Gogeta yang berjuang sendirian, senyuman akan ada di wajah Vegito. Bentuk perubahan Stardust Breaker yang terbuat dari energi murni untuk melawan energi negatif. Bagi Vegito itu lucu karena di masa lalu dia yakin dirinya juga bisa menggunakan sesuatu seperti itu. Tapi sekarang setelah tubuhnya dipenuhi energi iblis yang diserap, mustahil Vegito bisa menggunakan Seraphim putih seperti Gogeta. Tapi kembali pada Gogeta, dia tidak akan berada dalam posisi terbaik, tertahan dalam semacam kuncian tangan dari belakang. Dengan ketenangan yang misterius, Gogeta akan melihat ke belakang dan berkomentar, bukankah seharusnya Kazuya terbakar saat bersentuhan dengan tubuhnya? Tapi Kazuya menegaskan dengan marah bahwa sedikit luka bakar tidak akan menghentikannya untuk menghancurkan Gogeta. Bahkan kematian akan menjadi cara yang jauh lebih mudah untuk pergi daripada rasa sakit yang telah direncanakan untuknya. Saat seketika itu juga dia mengangkat kakinya dan menendang iblis yang kompeten itu tepat di dagu. Gogeta akan membebaskan dirinya dengan mudah. Segera kemudian meluruskan kakinya kembali dengan wajah Kazuya yang gila bergerak mundur. Sebelum seketika membawanya kembali untuk tendangan poli penuh, menghancurkan kaisar ke depan seperti roket dan menghantamkannya keras ke area gunung yang jauh. Pada akhirnya meninggalkan lolongan asap gelap saat Gogeta akan mendarat. Semuanya akan tampak baik-baik saja dan sunyi hingga tiba-tiba Seraphim putih Gogeta akan bereaksi akan sesuatu. Melindungi dirinya saat benar-benar berdiri diam, Gogeta kini akan menghadapi 5 sinar iblis berbeda yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tapi Gogeta beritahu laser iblis ini tidak akan berhasil pada Stardust miliknya. Apakah Kazuya benar-benar berpikir laser mereka akan berhasil padanya sekarang? Tapi seperti yang dia antisipasi, segera setelah laser mendekat untuk menghancurkan Gogeta, mereka akan langsung menghilang terhapus di bawah kehadiran energi positif Gogeta saja. Gogeta katakan setidaknya dia memastikan ada cukup dirinya untuk berkeliling. Saat kini tersenyum dan selesai mengucapkan kalimat itu, Gogeta akan mengangkat 2 jarinya seolah-olah melakukan teknik ninja. Setelah itu tampaknya menggunakan varian dari Kage Bunshin, Stardust Gogeta akan menciptakan 4 klon lagi dari dirinya untuk bergabung dengannya. Masing-masing tampaknya dengan kepribadian kecil mereka sendiri dan masing-masing bersemangat untuk mendapatkan tangan mereka pada iblis itu. Saat Gogeta di tengah akan berkomentar dirinya harus berhasil mendapatkan serangan sebanyak mungkin pada iblis itu. Dan
dan pada saat yang sama mengambil sedikit mungkin serangan dari Kazuya. Jadi mengapa Gogeta menanyakan iblis itu tidak memberinya 5 kali laser lebih banyak sekarang, yang tentu aja akan segera memicu ketakutan gelap di dalam Kazuya yang kini berdiri kembali, yang hampir tidak bisa memutuskan sosok mana yang harus dia fokuskan. Tapi terlepas dari kejutan itu, 4 Gogeta yang berbeda seperti mereka telah dibelenggu kali ini akan terbang ke depan dengan antusiasme, bersemangat untuk mendapatkan bagian mereka dari aksi itu. Dan saat dua yang pertama akan melancarkan serangan mereka tanpa henti, Kazuya akan terlihat jelas kewalahan, hingga dia akan melawan balik, menyerang dan menjatuhkan beberapa sekaligus. Tapi saat dia dengan santai mulai melihat ke samping, kegembiraan berlebihannya akan membuatnya mengabaikan satu hal. Saat kini datang dengan kecepatan penuh tepat di depan Kazuya yang ditinggal sendirian, Stardust Gogeta dengan bola energi positifnya akan berada di ambang serangan. Dan akhirnya dengan pukulan langsung yang sempurna ke dada Kazuya, wajahnya yang terkejut akan mengatakan segalanya tentang kerusakan mengerikan yang kini dia alami. Saat dengan bola energi hampir bertransisi menjadi sinar energi, Kazuya akan terhempas ke belakang, seolah-olah dia telah ditabrak oleh bulldozer. Meninggalkan iblis Kazuya untuk menabrak dengan punggungnya meluncur kasar. Kini hanya muncul sebagai daging yang terbakar dan asap di kejauhan. Dia akan ditonton oleh 5 Gogeta sekarang. Di sisi lain, Vegito dengan antusias akan mengangkat pukulan dalam kemenangan, dan Black yang tidak setuju hanya akan mendengus. Gogeta akan mendarat di depan Kaisar yang jatuh, melihat ke bawah dengan tangan dilipat. Sudah Gogeta bilang persis bagaimana ini akan berjalan. Kegelapan tidak akan pernah menang atas cahaya selama dia ada di sekitar. Sebelum kemudian dengan zoom in, dia akan dengan dingin menyelesaikan bahwa ini adalah akhir baginya. Kazuya akan mati di tangannya bukan oleh Vegito. Setelah mengatakan itu, Gogeta kemudian akan mengangkat telapak tangannya siap untuk menghapus Kazuya untuk selamanya. Tapi dalam gerutuan terakhir itu hampir menerima nasibnya sendiri. Kazuya akan mengeluarkan kata-kata tanpa bergerak, di mana diakui Gogeta beruntung karena kekuatan positif ini mungkin berhasil padanya. Tapi jangan berpikir itu akan berhasil pada iblis lain. Yang Gogeta lakukan hanyalah menemukan satu kelemahan gen iblis, dan gen ini akan mati bersamanya. Tapi tepat saat Kazuya mengatakan ini, seolah-olah apa yang dia katakan telah menembak Gogeta ke inti. Tubuhnya akan mulai bergetar dengan cepat. Tapi kocaknya, yang sulit dipercaya bapak-bapak, pada waktu terburuk, waktu fusion Gogeta malah berakhir dan terpisah kembali menjadi Goku GT dan Vegeta GT dari dunia Dragon Ball GT. Membuat Vegito berteriak histeris pada kekecewaan ini, sedangkan Black akan menonton dengan tercengang dari belakang. Sementara Kazuya merasa kedua orang ini jauh lebih lemah dari Gogeta. Jadi dia yakin ini adalah kesempatannya untuk membalas. Dengan mengatakan itu, Kazuya akan segera bangkit di depan keduanya yang membeku karena terkejut. Merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Dalam dua serangan cepat, Goku dan Vegeta GT kemudian akan diserang secara brutal, mengirim keduanya untuk menabrak dan menghancurkan ke dalam dua gunung yang terpisah. Saat kini dengan Goku dan Vegeta yang nampak luka dan hampir tidak berdaya, Goku hanya akan bergumam dia benar-benar lupa. Di luar tubuh Vegito, waktu fusion mereka bisa habis lagi. Tapi tidak berhenti bahkan untuk sedetik pun, Kazuya sudah dalam pengejaran seperti orang gila. Goku bahkan tidak menyadari dia hanya melihat pada Vegeta. Goku berkata mereka benar-benar kacau dan harus segera bergabung lagi. Tapi Vegeta yang membunyikan peringatan akan segera menyadarkan Goku untuk bersiap. Keduanya berdiri rapuh di sebelah satu sama lain saat Kazuya akan melesat ke depan semakin cepat hingga tiba-tiba Vegito akan muncul tepat di depan mereka dan menyuruh Kazuya untuk melewatinya dulu. Vegito segera menyilangkan tangannya dalam upaya menyedihkan untuk melindungi yang lain. Kazuya tegaskan itu bukanlah tantangan. Dia akan segera membunuh Vegito sekarang. Kazuya tidak memiliki rasa takut sama sekali dan melanjutkan dorongan gelapnya ke depan. Vegito sontak menjadi panik karena lupa Kazuya sudah tahu Vegito tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi saat dalam lesatan yang tiba-tiba dan tidak terduga, dorongan cepat iblis Kazuya di depan akan benar-benar dihentikan. Seluruh tubuhnya kini tampaknya diikat sebuah rantai yang tidak bisa dipatahkan, seperti binatang buas yang diikat dengan tali. Dengan benar-benar kehilangan akal sehatnya, penuh amarah pada rasa tidak hormat seperti itu,
Kazuya akan membalikan kepalanya untuk melihat. Dan dalam pengungkapan yang mengejutkan, kekuatan dari bentuk baru Black akan membuatnya menjadi sorotan bapak-bapak. Dalam tampak seperti menggunakan Super Saiyan 3 Rose, lengkap dengan lingkaran dewa di belakangnya, dan sabit pembunuh di tangannya, dibarengi dengan munculnya mata Seraphim Pink yang legendaris, yang tentunya tidak akan pernah dimiliki oleh yang lain. Sekarang, di beberapa area akan menjadi portal hitam misterius yang semuanya melepaskan rantai yang menahan Kazuya. Saat dalam adegan berikutnya, ketiga Saiyan lainnya akan benar-benar tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah Black. Tapi juga mereka merasa penasaran seberapa kuat sebenarnya Black yang baru dikasih panggung lagi ini. Tapi karena kesempatannya untuk membalas dendam pada Gogeta atas kekalahan yang dia terima sebelumnya kini hancur, hal ini membuat iblis itu marah. Dia akan menoleh ke belakang sambil berteriak. Namun sama sekali tidak gentar, Black dalam bentuk barunya yang terinspirasi dari Super Saiyan 3 dan Seraphim Pink itu hanya akan terus tersenyum dan mengejek makhluk itu. Black tegaskan Kazuya yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Sudah dia bilang begitu Kazuya menganggap dirinya layak untuk bahkan mencoba menyerang orang seperti dirinya, Kazuya akan menciptakan musuh dan musuh seumur hidupnya. Tidak ada yang menyerang seorang Kai dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Tapi mendengar ucapan ini dari Black, Kaisar Iblis itu akan langsung menghentikan amukannya. Seolah-olah lidahnya sendiri juga ikut dirantai. Setelah mengamati rantai itu lebih dekat, dia akan mulai membuat hipotesis. Dalam hatinya, apakah rantai ini dilepaskan oleh seorang Kai? Tapi dia melihat kalau Black lebih seperti makhluk panah daripada apapun. Namun harus dia katakan benda-benda yang menahannya ini bukanlah benda biasa. Mungkinkah itu sebabnya benda-benda ini sangat efektif? Kenapa seorang Kaioshin ada di sini sekarang? Tidak ada yang masuk akal. Black katakan kalau dia bukanlah seorang Kaioshin biasa, tapi seorang Kai tertinggi untuk menempatkan Kazuya pada kekalahan. Black tegaskan dia adalah musuh terburuk iblis. Sambil tertawa terbahak-bahak mencengkram wajahnya dengan gaya khasnya, Black sepenuhnya yakin akan kendalinya atas Kazuya. Dia hampir tidak berkeringat saat iblis itu tetap di tempatnya. Black beritahukan rantai-rantai itu memang bukan rantai biasa, tapi terbuat dari bahan terkeras yang dikenal di multiverse yang bernama Kachin. Rantai-rantai ini dari alam yang biasanya hanya dapat diakses oleh para Kaioshin. Black biasanya membutuhkan cincin waktu untuk melakukan perjalanan ke sana. Tapi dengan kekuatannya sekarang, dia telah menemukan cara untuk mendapatkan akses bahkan tanpa harus pergi. Dia memanggil rantai terkenal yang bahkan membuat Vegito pernah terperangkap selama 10 tahun. Sayang sekali Black tidak bisa menyimpan ini untuk mengurung Vegito lagi. Dan keangkuhan Kazuya akan sepadan dengan harganya. Mendengar itu, bukan hanya Kazuya yang terkejut tapi juga Vegito. Karena dia langsung teringat kembali pada tahun-tahun yang lalu ketika dia menghabiskan 10 tahun di rantai tanpa ada cara untuk membebaskan diri. Vegito baru tahu ternyata benda seperti itulah yang menahannya selama ini. Rantai itu nampak persis sama dan tidak pernah berpikir dia akan melihatnya lagi. Dan dari semua yang Vegito serap, apa yang sebenarnya sudah Black latih di dalam tubuhnya hingga jadi sekuat ini. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Kazuya benar-benar akan dikalahkan oleh Black? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.